Shalom CYM Family, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat ya. Aku percaya walaupun kita semua berada di rumah saat ini, kita tetap bersuka cita, kita tetap antusias untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk minggu depan, ibadah tetap berlangsung secara online. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Chance Youth Ministry, di like, di komen, dan teman-teman juga bisa share ke teman-teman semua untuk bisa memberkati orang lain. Aku juga mau ingetin kepada teman-teman semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dengan selalu menggunakan masker ketika bepergian, rajin cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Stay safe, stay healthy. Chance Youth Ministry, one family. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan memberkati. Shalom guys, welcome back to Chance Youth Ministry. Gak berasa ya teman-teman, udah hari Sabtu lagi aja. Kita juga udah 1 bulan ngelakuin ibadah online. Tapi saya percaya tuh teman-teman, untuk ibadah kita gak terbatas ruang dan waktu. Kapanpun, dimanapun kita bisa ibadah. Amin teman-teman. Amin. Ya, siapa yang hari ini merasa bersuka cita? Coba lihat tangan-tangannya. Wah, belum semuanya nih. Mana tangan-tangannya? Wah, puji Tuhan udah banyak ya. Mari kita nyanyikan pujian kalau hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita nyanyikan pujian ini dari awal ya teman-teman. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka.
Puji Tuhan teman-teman, Tuhan baik. Tiba saatnya teman-teman kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, fokus kita ke hadirat Tuhan. Biarlah dalam hidup kita jadikan Tuhan sebagai rumah doa kita, agar kita bisa memberkati keluarga kita, suku bangsa kita, Indonesia. Terima kasih Tuhan. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan, bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan kami Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau baik suci kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang ditabur Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Agar firman yang ditabur Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak muda yang diberkati Tuhan, anak-anak muda yang cinta Tuhan. Kalau hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kalau kita akan mendengar akan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang mengasihi, firman yang menjadi kekuatan buat anak-anak muda. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema hari ini saya mengajak saudara untuk belajar bagaimana sejauh mana anak-anak muda mengasihi Tuhan. Sejauh mana anak-anak muda mengasihi Tuhan. Saudara tahu bagaimana seorang yang bernama Petrus. Firman Tuhan katakan di Matius 26 ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Boleh saya bacakan buat saudara hari ini. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid-muridnya lain pun berkata demikian. Sebelum dari cerita ini, bagaimana Petrus ditanya oleh Tuhan, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Yang dijawab Petrus adalah, bagaimana Tuhan, engkau tahu bagaimana aku sangat mengasihimu. Aku tahu bagaimana aku cinta Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Segala sesuatunya aku berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara tahu bagaimana di kitab Matius 26 ayat 30 sampai 35 yang terjadi sebaliknya. Tuhan sudah tahu yang terjadi bagi Petrus. Bagaimana Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Ketika Tuhan diserahkan, dan saat itu yang terjadi, Petrus merasa ketakutannya luar biasa. Dan Petrus tidak mau sampai ditangkap, dan Petrus saat itu menghindar. Dan ada beberapa orang mengatakan, bukankah engkau adalah yang bersama dengan orang itu? Dan Petrus katakan, aku tidak kenal dia. Aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu itu siapa. Saudara, kita mau belajar hari ini. Sebagaimana anak-anak muda, sejauh mana anak-anak muda mengasihi Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau ditanya hari ini, apakah anak-anak muda mengasihi Tuhan Yesus lebih dari orang-orang lain yang mengasihi Tuhan? Kita hari ini dikoreksi dalam hati kita. Kita diperiksa hati kita saat ini. Mungkin seringkali kita dikatakan kita gagal mengasihi Tuhan dengan kemampuan daging kita. Petrus hanya di mulut ketika dia ucapkan, Tuhan, aku sangat mengasihimu. Tetapi ketika yang terjadi adalah suatu ketakutan, suatu masalah, suatu kehidupan, suatu hal yang terjadi, kata-kata kita tarik kembali. Kata-kata kita cabut kembali. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan, aku mengasihimu, aku cinta, aku percaya kepadamu, aku yakin bahwa engkau adalah penolongku, aku percaya bahwa engkau adalah segala-galanya. Kita gagal, saudara. Anak-anak muda, kita gagal. Kalau kita pakai dengan kemampuan daging kita. Hari ini biarlah ketika kita minta Tuhan yang memimpin hidup kita.
Kita meminta Tuhan yang menguasai hidup kita. Kita meminta Tuhan yang menjaga hidup kita. Saudara tahu, semua yang namanya kedagingan tidak lagi bisa bergerak ketika kita bersama dengan Tuhan. Saudara yakin dan percaya bahwa ketika kita gagal mengasihi Tuhan, kita akan coret yang namanya kegagalan itu. Dan kita akan katakan, kita mengasihi Tuhan dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan telah berikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Sehingga kita mengasihi Tuhan bukan lagi dengan kedagingan. Bukan lagi dengan hanya di mulut saja. Tapi hari ini mari kita koreksi, kita mau belajar bahwa kita tidak mau gagal untuk mengasihi Tuhan. Biarlah kita percaya bahwa hanya dengan Roh Kuduslah yang akan memenuhi, yang akan memberikan kekuatan untuk saudara bisa menuju berjalan bersama dengan Tuhan. Kita gak mampu sendiri, saudara. Saya mau katakan saya tidak mampu sendiri untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memimpin saya. Saya percaya Roh Kudus akan menolong saya. Roh Kudus akan melindungi saya, akan memberkati saya untuk saya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Barulah kita dapat memenuhi perintah Allah untuk mengasihi Allah dan sesama ketika saudara dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita bisa lebih dekat dengan Allah, kita bisa memenuhi perintah Allah, kita bisa mengasihi Allah ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara, selanjutnya bagaimana dikatakan yang kedua? Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus lebih dari kasihmu kepada orang lain? Ini pertanyaan seringkali membingungkan kita. Apakah saya bisa mengasihi Tuhan? Apakah saya di sini dikatakan, apakah saya mengasihi Tuhan lebih dari diri saya sendiri? Saudara sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Hidupmu bukan lagi akunya, tapi Kristus tinggal dalam kehidupanku. Saudara, di sini dikatakan bagaimana apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari diri sendiri? Tolong coret diri sendiri itu. Tidak lagi kita lebih mementingkan diri kita. Karena semuanya kita sudah lunas dibayar ketika saudara percaya kepada Tuhan. Ketika saudara mengenal Tuhan. Ketika saudara sudah mengambil satu keputusan untuk percaya bahwa Dia adalah juru selamat saudara. Percaya bahwa Dia adalah penguasa tunggal atas hidup saudara. Mari hari ini berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan lagi kita mementingkan diri kita sendiri. Jangan lagi kita ego. Jangan lagi kita berkata, aku mampu, aku bisa, aku semua apa yang tidak aku punya. Tapi hari ini mau belajar saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, benar-benar itu dari hati. Ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara tahu bahwa saudara sudah dibayar lunas. Saudara adalah anak-anaknya. Saudara adalah pilihannya. Mari tinggalkan itu namanya keegoan. Tinggalkan namanya kepentingan diri sendiri. Saudara hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Anak-anak muda, apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari orang tua kita? Atau mungkin yang sudah keluarga katakan kepada istri kita? Atau mungkin yang sudah berkeluarga katakan kepada suami kita? Memang benar kita harus bisa mengasihi keluarga. Betul sekali kalau memang saudara harus mengasihi keluarga. Saya tidak bilang saudara tidak boleh mengasihi keluarga. Tidak. Tapi saya percaya ketika saudara berkata, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu kutambahkan kepadamu. Tuhan tidak akan membuat ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara akan ditinggalkan keluarga. Tuhan tidak akan membuat saudara ketika saudara mengasihi Tuhan, anak istri saudara akan terlunta-lunta. Atau keluarga saudara terlunta-lunta. Atau orang tuamu terlunta-lunta. Tidak. Ketika saudara mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan itu katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya kutambahkan kepadamu. Saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan lalai kepada keluarga kita. Tuhan tidak akan lalai buat saudara-saudara kita. Tuhan tidak akan lalai buat orang tuamu. Tuhan tidak akan lalai buat keluargamu.
Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberkati keluarga itu. Ketika satu orang mengenal Tuhan Yesus, maka seisi rumahnya diberkati Tuhan, diselamatkan. Mari hari ini percayakan bahwa ketika saudara lebih mengasihi Tuhan, ada sukacita, ada berkat-berkat Tuhan, ada kasih sayang Tuhan yang akan tercurah bagi engkau, bagi kehidupanmu, orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, yang ketiga, bagaimana? Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus lebih dari benda-benda materi yang saudara miliki? Saudara tahu bagaimana seorang kaya yang mengasihi Tuhan? Dia bilang, aku apa yang tidak aku lakukan? Aku hidupku bersama dengan Tuhan, aku berpuasa, aku baca firman Tuhan, aku berdoa, aku dekat dengan Tuhan. Apa yang kurang dari hidupku? Aku sudah lakukan semuanya terbaik untuk Tuhan. Tapi dikatakan bagaimana Tuhan katakan, oke, memang kamu sudah lakukan semuanya. Tapi aku minta saat ini, jualah hartamu, ikutlah aku. Tapi yang terjadi bagaimana anak muda itu bilang, aduh Tuhan, kekayaanku besar, kekayaanku berlimpah, bagaimana aku harus jual dan aku bagikan kepada orang-orang miskin? Bagaimana dengan aku? Seringkali kita lebih mengutamakan harta dunia. Kita lebih mengutamakan materi. Kita lebih mengutamakan semuanya itu. Tapi Tuhan sudah bilang berkata, carilah aku. Mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Mari hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang mengasihi Tuhan. Biarlah hari ini kita belajar bahwa saudara mengasihi Tuhan lebih dari benda-benda materi yang saudara miliki. Anak-anak muda itu gagal. Anak muda itu karena kekayaannya besar dia gagal mengasihi Tuhan. Karena dia sayang sama materi. Dia sayang sama kekayaan. Saudara, ketika kita mau bersama dengan Tuhan, walaupun engkau sibuk dalam pekerjaanmu, jangan pernah engkau lupakan Tuhan. Ketika engkau harus sibuk dengan sekolahmu, dengan pendidikanmu, dengan kuliahmu, jangan engkau tinggalkan Tuhan. Kau cari Tuhan terlebih dahulu. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya. Saudara tahu, anak-anak muda, ketika engkau melakukan semua perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, ada sukacita yang luar biasa. Saya percaya ketika orang yang mengasihi Tuhan, ketika orang itu percayakan Tuhan segala-galanya dalam hidupnya, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saudara. Tuhan pasti akan memberi yang terbaik buat saudara. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak muda. Mari kita belajar hari ini bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan hal-hal materi. Dia yang memberikan semuanya itu. Mari kita menabur, mari kita percayakan Tuhan. Lebih utamakan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan benar anak-anak muda. Jangan setengah-setengah engkau mengasihi Tuhan. Jangan setengah-setengah mengasihi Tuhan. 100% mengasihi Tuhan. Karena engkau akan mendapatkannya namanya sukacita. Ketika engkau belajar mengasihi, mungkin kau belajar telah mengasihi Tuhan. Engkau juga akan belajar mengasihi sesamamu. Engkau akan belajar bagaimana caranya untuk bisa mengasihi. Saya percaya, kalau saudara hari ini mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup saudara. Bagaimana, apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus lebih dari benda materi yang saudara miliki? Selanjutnya bagaimana syukur ya kepada Allah yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Dia memberikan kita kekuatan. Dia yang memberikan kita kemampuan. Jangan belajar merasa bahwa akunya, egonya. Tidak. Tapi saudara akan belajar. Aku kuat karena Tuhan. Aku mampu karena Tuhan. Aku bisa karena Tuhan. Anak-anak muda belajar bahwa semua itu dari Tuhan. Dia yang memberikan semuanya itu. Bukan Anda. Tidak. Tapi Tuhan yang memberikan engkau kekuatan. Yang memberikan engkau kemampuan. Dan saudara, ketika engkau mulai baju hari ini, ketika engkau harus dalam pekerjaanmu, ketika engkau dalam pendidikanmu, ketika engkau berada dimanapun, engkau menjadi teladan. Engkau berkata, aku bisa karena Tuhan. Aku mampu
karena Tuhan. Aku bisa seperti ini karena Tuhan. Jangan lagi pakai kata aku yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Tuhan adalah yang terbaik. Syukur kepada Allah yang memberi kita makan dan minum yang cukup. Ini bahwa kita belajar bahwa semua yang Tuhan berikan itu adalah berkat-berkat Tuhan. Hari ini mau belajar nggak anak-anak muda untuk bersyukur pada Tuhan? Jangan lagi suka bersungut-sungut. Tuhan, kenapa aku nggak punya seperti ini? Aku nggak bisa ini. Aku nggak memiliki ini. Jangan lagi kita bersungut-sungut. Anak-anak muda dengar hari ini bahwa semua adalah berkat dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, percayakan Tuhan sudah tahu yang terbaik untuk Anda. Mari hari ini kita mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Ini penting sekali bagaimana anak-anak muda selain mengasihi Tuhan, anak-anak muda mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Wow, hebat sekali kalau anak muda mau belajar berkata, terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah memberkati saya. Engkau adalah Allah yang memberikan terbaik dalam hidup saya. Maukah hari ini kau belajar bersyukur? Kalau hari ini kita bisa makan minum itu karena kemurahan Tuhan. Saudara masih memiliki pekerjaan, berkati pekerjaanmu. Lakukan yang terbaik pekerjaanmu. Percayakan Tuhan akan menolong engkau dalam pekerjaanmu. Belajar bersyukur hari ini kepada Tuhan. Ketika saudara punya materi, ketika saudara memiliki segala sesuatunya, apakah semua itu mengurangi kasih kita kepada Tuhan? Mari hari ini belajar. Kalau engkau punya semuanya, engkau memiliki segala-galanya, jangan berpikir bahwa engkau hidup 1000 tahun. Tidak. Tapi kau mau belajar bagaimana apapun yang Tuhan berikan, harta yang begitu banyak, uang yang melimpah, pekerjaan yang berhasil, sekolah yang berhasil, tidak mengurangi engkau cinta kepada Tuhan. Mari hari ini mau belajar bahwa kasih kita kepada Tuhan tetap yang terbaik. Tetap yang terbaik. Jangan lagi berasa bahwa aku bisa seperti ini karena kekuatanku. Tidak. Tapi aku mau belajar hari ini. Kalau aku bisa semuanya yang saat ini aku terima, itu semua karena berkat-berkat Tuhan. Itu semua bukan kemampuanku. Aku bisa punya seperti ini, itu karena Tuhan yang mengasihi aku. Dan aku akan gunakan semua berkat yang aku terima untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku mau belajar bukan seperti orang kaya yang sangat menyayangi hartanya, tetapi akhirnya hidupnya mengalami kebinasaan. Tapi saudara mau belajar hari ini, apa yang aku punya, aku berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan telah titipkan berkat-berkat buat keluargaku, buat hidupku sebagai anak muda, aku mau belajar apa yang aku punya saat ini. Aku mau belajar yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan Anda. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Tuhan akan menjaga saudara. Sampai Tuhan Yesus panggil pulang, Tuhan tetap berkati saudara. Saudara tetap bisa memiliki istri yang baik, memiliki suami yang baik. Kedepannya saudara akan memiliki anak yang baik. Saudara akan memiliki rumah tangga yang baik. Itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa buat hidup saudara. Hari ini mari semangat. Percayakan Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Mari kita percaya sejauh mana mengasihi Tuhan Yesus. Saya percaya sejauh bagaimana saudara semakin intim dengan Tuhan. Tidak lagi sejauh, tapi semakin dekat. Semakin mengasihi. Semangat mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati saudara hari ini. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan baik buat hidup saudara. Sampai jumpa, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan dipermuliakan. Kami naikkan syukur hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa kalau hari ini kami mau belajar. Bagaimana sejauh mana kami mengasihi Tuhan. Tapi kami mau belajar bahwa hari ini kami tidak lagi berkata-kata hanya dari mulut saja. Tapi dari hati kami berkata kami mengasihi Tuhan. Dengan perbuatan kami, dengan tingkah laku kami, dengan hidup kami, bagaimana kami bisa mengasihi Tuhan. Dan hari ini Tuhan berkati hidup kami. Kami menjadi teladan yang baik. Dimanapun kami berada, kami jadi terang. Dimanapun kami berkumpul, kami jadi berkat. Tuhan berkati anak-anak muda. Jemaat GZC Cendrawasih
hidup mereka semakin diberkati Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya hari ini, semua yang terbaik Tuhan berikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, kami mengucapkan syukur. Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati anak-anak muda menjadi terang dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati. Terimalah berkat kasih sayang dari Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu. Engkau di dalam pemeliharaan Tuhan, engkau dalam perlindungan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak muda, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya beriman sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.